Nah, alasan ke berikutnya, ketiga dan keempat, ini cerita untanya Nabi Soleh itu juga jadi pembenaran tentang bolehnya homoseksual. Kalau ini orang luar ya, ada tulisan ini, buku Homosexuality in Islam, tulisannya Scott Sirajul Haq. Nah, di buku ini banyak penafsiran yang diputar balikkan. Ya. Misalnya ini di halaman 108 ya. Dikatakan terlepas dari fakta bahwasanya mereka mengaplikasikan logika tentang ontanya Nabi Soleh itu diaplikasikan ke Nabi Lot, tapi tidak ke Nabi yang lain. Jadi tidak ada konklusi tafsir yang sama. Gay dan lesbian muslim itu tidak hanya menjadi satu poin yang menunjukkan kontradiksi terang-terangan bagaimana Quran itu diinterpretasikan secara kontradiksi oleh para ulama klasik. Kemudian mencatat di sini Ibnu Hazm sendiri, yang dia itu adalah seorang ulama klasik, itu menunjukkan kesalahan logika ini ribuan tahun yang lalu, tapi nggak dianggap. Nanti bisa dibaca di halaman 108 dan halaman sebelumnya ini, latar belakangnya ini. Nah, ini dulu pernah ditulis oleh seorang yang katanya cendekiawan muslim ya, di koran Tempo dulu. Inisialnya MS, yang ngajar di awalnya pesantren di Indonesia, kemudian dapat beasiswa kuliah di Amerika, jadi dosen di Amerika. Idenya mengutip dari sini kurang lebih, bukan ide pribadi itu. Gimana logikanya kaitannya dengan unta Nabi Soleh ya? Ya, mereka mengatakan ini ayat ini ya, surah Asy-Syams ayat 14. Takadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Mereka itu mendustakannya, kemudian menyembelih onta tersebut. Padahal Nabi Soleh itu sudah melarang ini onta jangan disembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum. Kemudian Tuhan mereka itu menghancurkan atau membinasakan mereka. Nah, ini kemudian mereka katakan ya, bahwasanya tidak ada ahli tafsir itu mengaitkan kisah penghancuran umatnya Nabi Soleh itu dengan sekedar larangan penyembelihan onta. Nyembelih onta itu boleh. Jadi mereka itu menghancurkan umatnya, Allah menghancurkan umatnya Nabi Soleh itu bukan karena mereka menyembelih onta, sehingga kita sekarang dilarang menyembelih onta. Enggak begitu memahaminya. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan kasus Nabi Lot. Nabi Lot itu yang tadi dikatakan kontradiksi terang-terangan, yang pemahaman ini tidak dipakai untuk Nabi Lot. Mestinya umatnya Nabi Lot itu melakukan liwat, itu juga tidak kemudian sekarang liwat itu dilarang. Dulu umatnya Nabi Soleh nyembelih onta, sekarang nyembelih onta nggak apa-apa. Dulu umatnya Nabi Lot melakukan homoseksual, sekarang kenapa dilarang? Ini mau dibawa ke situ arahnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami logika mereka begitu. Kita bisa ya pahami lah gimana pikiran mereka begitu. Dan ini yang dikatakan tidak konsisten. Nah, bagaimana ini kita bisa lihat ayat ini secara sempurna memang tidak menyatakan bahwasanya sekedar menyembelih onta itu berdosa, tidak. Ya, ini yang saya kasih warna merah. Ya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum. Di sini disebutkan bidzambihim. Jadi Allah atau Tuhan mereka itu menghancurkan itu bidzambihim.
ya, disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi dosa. Dan menyembelih onta itu dosa. Kenapa? Karena dilarang saat itu. Sekarang kenapa menyembelih onta tidak apa-apa? Karena tidak dilarang. Bedakan dengan Nabi Lut. Nabi Lut waktu itu homoseksual itu dilarang oleh Nabi Lut. Sekarang pun itu juga tetap dilarang. Jadi nggak bisa digeneralisir kemudian disamakan dengan kisah ontanya Nabi Soleh. Nah yang parah itu mereka katakan Imam Ibnu Hazm, ya, sebagaimana di kitab di bukunya mereka ini tadi. Ibnu Hazm sendiri yang merupakan seorang ulama klasik telah menunjukkan logika yang salah ini ribuan tahun yang lalu, kata dia. Seolah-olah mereka itu ingin menunjukkan bahwasanya Ibnu Hazm itu membolehkan homoseksual. Seolah-olah begitu gayanya begitu, walaupun tidak secara langsung ya. Yang ini tadi. Ibnu Hazm sendiri ini ulama Zahiri, ulama besar mazhab Zahiri, wafat tahun 456 Hijriah. Itu sendiri mengharamkan homoseksual. Kata beliau, fi'lu qaumi Lut minal kabairil fawahish al muharramah. Melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yakni homoseksual itu merupakan dosa besar, kekejian yang diharamkan. Jadi bukan sekedar dosa tapi dosa besar. Kalahmil khinzir, seperti daging babi keharamannya itu. Wal maitah, seperti keharaman bangkai. Waddam, dan darah. Wal khamr, wazina, zina, wasairil ma'asi, dan maksiat-maksiat seluruhnya. Jadi jelas beliau itu juga mengharamkannya. Man ahallahu au ahalla syai'am mimma dzakarna, siapa saja yang menghalalkannya atau menghalalkan sesuatu dari yang apa telah kami sebutkan tadi, ya, menghalalkan ini, fahuwa kafir, maka itu kafir, kata beliau. Jadi ulama ngomong begini di framing seolah-olah membolehkan. Saya katakan seolah-olah karena memang di situ tidak dinyatakan secara jelas. Jadi yang menghalalkan itu maka dia kafir, musyrikun, musyrik, halaluddam, halal darahnya, wal mal, dan juga halal hartanya. Ini kata Ibnu Hazm, saya cuma membacakan saja. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Muhalla bil Athar, juz 12 halaman 388. Dan buku tadi itu juga mengutip kitab Al-Muhalla, kitab yang sama. Terus dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini sepertinya, yang dijadikan patokan ini. Ini di juz 12 halaman 396 itu Imam Ibnu Hazm memang mempermasalahkan pendapat jumhur ulama terkait hukuman bagi pelaku homoseksual. Jadi itu yang panjang lebar beliau bantah ya. Ada yang mengatakan ini disamakan dengan zina, beliau bantah. Kemudian ada yang hukumannya harus dilempari dengan batu, sebagaimana Allah menghujani mereka dengan batu. Nah itu dibantah oleh beliau. Ada yang ini harus dibunuh, itu dibantah juga oleh beliau. Ya, kemudian beliau katakan, ya, fahukmuhu annahu ata mungkaron. Hukum melakukan homoseksual itu adalah hukum mereka melakukan kemungkaran, melakukan dosa besar, tapi hukumannya tidak disebut secara langsung. Fal wajib bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghyirul munkari bil yad. Maka yang wajib, ya, wajib berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengubah kemungkaran tadi dengan tangan. Jadi harusnya diubah, dicegah. Fawajibun ayyadribat ta'zir, maka wajib untuk mengenakan atau memukul mereka, ya, mengenakan ta'zir. Ta'zir itu hukumannya bisa dipukul,
bisa dipenjara ya, atau juga bisa dengan hukuman yang lain sesuai dengan pendapat kepala negara. Ini pandangan Ibnu Hazm. Yang diperselisihkan oleh beliau itu adalah hukumannya, bukan masalah itu haram, bukan itu dihalalkan. Ini yang aneh-aneh itu kadang itu ya, orang ngakunya intelektual tapi kemudian menyimpulkan sesuatu nggak intelek sama sekali. Ibnu Hazm ini mempermasalahkan hukuman, tapi yang disimpulkan ini bicara nggak haram, seperti itu. Sama seperti di sebuah buku ada saya baca itu, mengatakan khilafah nggak wajib. Yang dijadikan dalil apa? Yang dijadikan dalil itu adalah adanya perbedaan pendapat tentang apakah khilafah ini sudah ditetapkan orangnya pada masa Rasul atau tidak. Sebagian kalangan Syiah mengatakan khalifahnya sudah ditentukan. Ya, kalangan ahlu sunnah ada pendapat ini sudah Rasul memberikan petunjuk untuk milih Abu Bakar. Ada sebagian kalangan ahlu sunnah ini nggak ditetapkan. Nah, perbedaan pendapat itu kemudian disimpulkan khilafah nggak wajib. Ini mirip-mirip beginilah gaya-gaya mikirnya. Sehingga perlu hati-hati kita itu mengambil ilmu dari orang-orang seperti itu. Bisa menyimpangkan, temanya apa dia kesimpulannya lain. Dan ini banyak begitu, hati-hati. Kalau orang nggak paham tadi akhirnya menuduh Ibnu Hazm membolehkan homoseksual.